Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi bareng kita di channel yang selalu siap nemenin kamu sambil rebahan, masak mie instan, atau pura-pura produktif. Hari ini kita bakal ngobrol santai soal satu sisi menarik dari sosok Maxime Boutir yang mungkin bikin kamu mikir, pantesan ya, yuk, kita bakal bahas soal kemampuan memasaknya yang ternyata bukan kaleng-kaleng dan punya cerita keluarga yang seru banget. Kalau biasanya kita lihat Maxime tampil rapi di layar kaca, aktingnya bikin baper, atau jadi suami idaman netizen, kali ini kita geser dikit kameranya ke dapur. Karena ternyata, dapur itu bukan tempat asing buat Maxime. Bahkan bisa dibilang, dapur adalah rumah kedua sejak ia kecil. Dan bukan dapur biasa, tapi dapur dengan standar internasional. Cerita ini menarik karena bukan sekadar soal hobi masak ala selebriti, tapi soal darah, lingkungan, dan pilihan hidup yang hampir saja membawa Maxime ke jalur karir yang benar-benar berbeda. Jadi bayangin aja, kalau hidup sedikit belok, mungkin hari ini kita kenalnya bukan sebagai aktor, tapi sebagai chef dengan aksen Prancis yang kental. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu duduk yang nyaman, ambil camilan, dan jangan kaget kalau tiba-tiba lapar di tengah video ini. Karena obrolan soal masakan, apalagi yang mewah-mewah, biasanya suka punya efek samping bikin perut bunyi. Kita mulai dari akar cerita ini, yaitu sosok ayah Maxime. Namanya Patrice Boutir, seorang koki profesional asal Prancis. Dari sini aja sebenarnya sudah kelihatan bahwa bakat memasak Maxime itu bukan hasil nonton tutorial 5 menit di internet, tapi benar-benar mengalir dari keluarga. Patrice Boutir bukan koki sembarangan. Ia punya pengalaman panjang bekerja di berbagai hotel dan restoran, yang artinya ia terbiasa dengan standar dapur profesional, tekanan tinggi, dan rasa yang harus konsisten. Dunia kuliner Prancis sendiri terkenal ketat dan detail, jadi bisa dibilang Patrice ini sudah kenyang asam garam dapur. Bahkan, saking seriusnya di dunia kuliner, Patrice sempat memiliki sekolah masak sendiri. Ini bukan level, ayo masak bareng di rumah, tapi level mendidik orang lain supaya bisa jadi koki profesional. Jadi Maxime tumbuh dengan figur ayah yang benar-benar hidup di dunia kuliner. Yang menarik, bukan cuma ayahnya saja yang koki. Kedua orang tua Maxime sama-sama bekerja sebagai koki. Artinya, sejak kecil, Maxime sudah terbiasa melihat pisau, wajan, saus, dan aroma masakan yang serius, bukan cuma bau telur ceplok gosong. Bayangin masa kecil Maxime, di mana obrolan keluarga mungkin bukan soal main apa sepulang sekolah, tapi soal menu hari ini, teknik memasak, atau kualitas bahan. Anak-anak lain mungkin main masak-masakan, Maxime sudah lihat versi aslinya. Lingkungan seperti ini tentu membentuk kebiasaan dan rasa penasaran. Dapur bukan tempat terlarang, tapi justru tempat belajar. Dari situ, tanpa sadar, skill dan insting memasak mulai terbentuk secara alami. Karena tumbuh di lingkungan seperti itu, wajar kalau Maxime sempat punya cita-cita awal untuk menjadi seorang chef. Bahkan ia pernah berencana menempuh pendidikan perhotelan di Prancis. Ini bukan rencana iseng, tapi jalur karir yang cukup serius dan terstruktur. Namun disinilah bagian cerita yang menarik dan agak ironis. Sang ayah, yang notabene koki profesional, justru menyarankan Maxime untuk tidak masuk ke dunia kuliner. Alasannya sederhana tapi realistis, persaingan di dunia koki itu keras dan berat. Patrice tahu betul bagaimana kerasnya dapur profesional. Jam kerja panjang, tekanan tinggi, dan kompetisi yang tidak main-main. Ia mungkin melihat potensi lain dalam diri Maxime yang bisa berkembang lebih baik di dunia hiburan. Akhirnya, Maxime pun memilih jalur yang berbeda. Ia masuk ke dunia modeling dan akting, dan seperti yang kita tahu sekarang, pilihannya itu membawa dia ke puncak popularitas. Tapi meski jalurnya berubah, dapur tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. Memasak tetap jadi bagian dari hidupnya, bukan sebagai tuntutan profesi, tapi sebagai hobi yang menyenangkan. Dan mungkin juga sebagai cara menjaga koneksi dengan keluarganya, terutama dengan sang ayah. Di kalangan rekan artis, Maxime dikenal jago masak, terutama masakan barat. Sebut saja lasagna, steak,
dan berbagai menu yang butuh teknik dan rasa yang presisi. Ini bukan tipe masak asal kenyang, tapi masak yang bikin orang mikir, ini beli di restoran mana. Awal Januari tahun 2026 lalu, Maxime kembali mencuri perhatian dengan aksinya di dapur. Saat liburan tahun baru, ia memasak menu mewah untuk makan bersama teman-temannya. Bukan pesan catering, tapi benar-benar turun tangan sendiri. Momen seperti ini bikin banyak orang sadar bahwa kemampuan memasaknya bukan sekadar gimmick. Ia benar-benar menikmati proses memasak, dari persiapan sampai penyajian. Dan yang paling penting, orang-orang yang mencicipi hasil masakannya terlihat puas. Sekarang, setelah menikah dengan Luna Maya, aktivitas memasak semakin sering dilakukan di rumah. Bukan cuma soal makanan, tapi soal kebersamaan. Masak bareng jadi quality time yang sederhana tapi bermakna. Bayangin pulang ke rumah, bukan cuma disambut pasangan, tapi juga aroma masakan yang dimasak sendiri. Kalau ini bukan definisi rumah idaman, entah apa lagi. Yang bikin ceritanya makin menarik, Maxime tidak pernah memamerkan kemampuan memasaknya secara berlebihan. Ia melakukannya dengan santai, seolah memasak itu hal biasa. Padahal, buat banyak orang, itu sudah level impian. Dari semua cerita ini, kita bisa lihat bahwa latar belakang keluarga punya pengaruh besar dalam membentuk seseorang. Dalam kasus Maxime, darah koki dari sang ayah, lingkungan dapur sejak kecil, dan pengalaman hidup membuat kemampuan memasaknya berkembang alami. Meski tidak memilih jalan sebagai chef profesional, ia tetap membawa nilai-nilai disiplin, ketelitian, dan rasa dari dunia kuliner ke dalam hidupnya. Dan mungkin juga ke dalam cara ia menjalani karir dan rumah tangga. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa pilihan hidup tidak selalu harus meninggalkan bakat lama. Kadang, bakat itu hanya berubah peran, dari profesi utama menjadi hobi yang memberi kebahagiaan. Jadi kalau kamu hari ini punya hobi yang tidak jadi pekerjaan utama, bukan berarti sia-sia. Bisa jadi, hobi itu justru jadi pelengkap hidup yang bikin kamu lebih seimbang dan bahagia. Dan untuk Maxime, dapur adalah ruang nostalgia, ruang ekspresi, sekaligus ruang kebersamaan. Bukan sekadar tempat masak, tapi tempat cerita hidup terus berjalan. Akhir kata, semoga cerita ini bisa menginspirasi kamu, atau setidaknya bikin kamu senyum dan mungkin kepikiran buat masuk dapur malam ini. Siapa tahu, bakat terpendam kamu juga lagi nunggu dimunculkan. Terima kasih sudah nonton dan dengerin sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol santai soal cerita-cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan selamat mencoba masak, meski cuma telur dadar dulu.